Awalnya gimmick minta air minum. Oke. Ada air minum bang. Iya. Bang, aduh Ada air minum, bang. Bang. Tak minum bang, haus sekali nih bang. Maksudnya ya. Ah. Jadi dia merasa ketantang. Datang dipanggilnya kode temannya nggak. Aku nggak ingat kode, lupa. Jadi datanglah temannya satu lagi, berdua aja jadinya kan. Oke. Teman yang lain pada liatin gitu. Ada prestasi ini kayak lebih depan dari yang kayak ada lah pegang walaupun belum tahu lulus nih, tapi kayak udah pasti lebih depan dari yang lain yang nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman berkes aja. Podcast Kopsus, podcast santai, seperti obrolan di tongkrongan. Welcome to Podcast Kopsus, komentar pedas sesuka saya. Dan halo semuanya buat sahabat Kopsus. 3 bulan tidak upload, kemana aku? Sakit, covid, apa segala macam. Wah, enggak. Ini dia. Wah, studio baru men. Iya. Dan kembali lagi ada podcast Kopsus. Episode berapa aku lupa, tapi yang jelas udah ada tamu di sini tempatku. Ada nama sebenarnya nih Aan atau apa? Namaku nih ada banyak sebenarnya. Iya, makanya yang satu coba yang jelas. Yang paling sering dipanggil, Oh, ya Farhan. Farhan, Di rumah Adit. Adit. Oh, iya kan Adit juga. Iya. Makanya tuh Ya yang paling sering Farhan. nama lengkap, nama aslinya. Nama asli Farhan Maulana. Farhan Pasti Maulana. jadi pertanyaan, Adit nih di Nah, mana? Adit tuh dari mana? Jadi Adit tuh waktu aku baru lahir, Oke. paman gue nih sering dengar radio Aditya FM, tau kan? Radio dulu. Dengar radio Aditya FM. Ya. Terus? Jadi namaku ini kan udah Farhan Maulana nih, udah fix. Oke, Jadi Farhan namaku Maulana kan. ditambah Aditnya, jadi kayak Aditya FM tuh Farhan Maulana gitu. Jadi FM. Oh, tau kan? singkatan. Singkatan ya. Jadi pas mau buat akte tuh, jadi gaya aku konfirmasi sama nenek yang di Aceh. Oh, kepanjangan Aditya FM tuh, Aditya Farhan Maulana. Nggak usah pakai Aditya lagi. Tapi kan itu belum buat akte. Pas udah lahir tuh kan udah dipanggil tuh Adit. Adit. Ya, jadi udah terbawa-bawa sampai udah bikin akte pun masih dipanggil Adit. Jadi sampai sekarang masih manggil Adit. Itu Adit tuh untuk yang keluarga aku aja, Bang. Kayak ya, Yang dekat. ya. Teman. Kalau tempat di kampus, di dekat rumah, di rumah juga Adit gitu. Di rumah? Di perumahan, maksudnya lingkungan perumahan. Oke. Itu Adit. Iya. Kalau Farhan tuh kayak di kampus, di tempat-tempatku taekwondo. Lah, pokoknya yang nggak deket, yang baru kenalnya baru-baru ini gitu, Farhan. Kalau yang kenal dari kecil tuh pasti manggil Adit. Jadi bedanya nanti kalau misalnya kalau yang baru-baru nih manggil Farhan, Aan gitu. Ya, kalau yang nanti manggil Adit berarti ini kawan lama gitu ya. Itu tandanya kalau Edit. Itu berarti itu udah lama kenal aku, Bang. Itu tandanya. Harus pula dibeda-bedakan. Ya, itulah, Bang. Iya. Tapi aku takutnya suara Farhan tak masuk. Coba. Halo. Halo. Oke, masuk. Agak dekat aja berarti ya. Dan apa kesibukan sekarang, Dit? Kesibukan sekarang. Sekarang tuh ya pasti kuliah lah. Sambil ya hitung-hitung olahraga taekwondo. Oke, ya taekwondo. Aku sering lihat aktivitas Adit taekwondo nih. Iya. Dan nantilah kita bahas taekwondo. Kita masih sewek yang lain dulu. Kuliah Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Semester Sekarang jalan semester 3. Baru jalan ya, baru mulai. Baru mulai. Habis libur panjang kemarin nih, Bang. Kenapa libur panjang? Ya libur semester. Oh, libur semester ya? Ya, semester ganjil. Termasuk yang paling panjang nggak sih? Semester genap. Ini yang paling panjang nggak sih? Kalau nggak salah ada. 2 bulanan. Iya. Oh, enggak ada yang panjang itu dia gabung dengan lebaran kalau nggak salah ada waktu itu. Oh iya, beda. Iya, oke lah. Nggak penting juga sih itu. Karena aku lagi meraba-raba apa yang mau ditanyain.
nanti ada yang komen, oh nggak berkonsep. Hei sampah. Sampah. Podcast tuh ngalir aja bro. Ngapain pakai konsep teks ini macam di podcast atau MC apa? MC acara perkawinan harus pakai teks ini. Enggak, kita tuh kan podcast ngobrol santai. Fun aja. Ya enggak harus aku yang bertanya. Ya kan? Iya benar-benar. Bisa jadi saling bertanya ini macam itulah podcast. Santai, lebih ke santai aja. Gitu. Kedai ya omongan yang apalagi kan podcast Kopsus komentar pedas sesuka saya. Sampah loh. Berani nggak bilang sampah nanti kok? Berani Ya. Oh, oke. Ditunggu. Harus pedas. Harus pedas ya. Di sini harus pedas, Mas. Harus pedas. Siap. Kita masuk ke taekwondo nih. Kan biar pedas. Oke. Apa? Adrenalin. Kenapa milih taekwondo? Milih taekwondo karena kebetulan orang tua aku taekwondo, Bang. Jadi, dari kecil aku emang dituntut besok dewasanya gitu harus ya ada target jadi atlet atau apa gitu. Karena emang orang tua. Oke. Memang pingin atlet atau sekedar bela diri atau apa ya? Atau memang untuk niat lain tarung jalanan nih? Sebenarnya banyak konsepnya nih Bang. Bisa dibilang hobi. Bisa dibilang bela diri. Bisa dibilang olahraga. Mungkin bisa dibilang kayak apa ya? Tarung jalanan. Tawuran, brutal. Nggak boleh jauh dari situ. Open fight. Open fight iyalah. Iya tapi tetap di arena Bang. Nggak boleh di luar. Gitu. Ini sosok bulan. Terus tadi kalau dari apa Adit sih bebas Adit tuh anak tuh maunya tuh apa sekarang kan udah di taekwondo ya benar udah hitam juga maunya kemana maunya apa atau memang sebelum sekarang ini sebenarnya ada yang tidak tercapai sebenarnya atau gimana yang tidak tercapai mungkin mau Asian Games mungkin targetnya kan nggak tercapai kan ya mana tahu kan mana tahu aja apa kalau untuk pencapaian tuh kalau jadi atlet kayaknya sebenarnya di umurku sekarang nih masih panjang jalannya iya pasti masih muda banget masih muda cuman kayak aku ngerasa udah cukup gitu Bang jadi atlet jadi kayak targetku sekarang ya jadi pelatih gitu jadi coach itu sekarang target. Why? Gimana ya? Karena sekarang juga aku kuliah juga nih kan. Kayak perlulah kayak apa bahasanya? Pemasukan. Nah, coach ini kan nggak mungkin kayak mentah-mentah ngelatih gitu ya enggak, pasti ada lah pemasukannya kan. Sampingan lah gitu sampingan. Nah, paham. Jadi kalau kita jadi coach, kita ngajar orang. Yang diajar tuh bayar ya. Benar. Gitulah Itu targetnya Bang. Siap. Ya ampun, Jadi ya sambil kuliah, sambil itu. Sebenarnya jadi atlet itu juga ada besar malah gede pemasukannya. Cuman per event gitu Bang. Kalau pelatih ini kan kayak ada panggilan gitu, kita ngisi kayak gitu. Jadi setiap hari itu ada. Walaupun nggak banyak, tapi ada cukup lah. Turnamen pernah dong? Ikut turnamen? Oh pernah. Lebih di seni atau di factor tarung? Nah bedanya apa? Hanya untuk sekelas yang baru-baru paham aja. Beda apanya nih dulu Bang? Beda seni sama factor dalam segi latihan. Oh dalam segi latihan sebenarnya atau sebenarnya sama aja karena memang lagi ini kita bagus nih seninya ini baca beda seni kita tuh gimana? Sebenarnya dari kecil tuh udah nampak nih Bang tujuan arahnya kemana gitu. Jadi yang hobinya sparring nih fight itu udah pasti ke namanya bahasa Koreanya itu dalam taekwondo kyurugi Bang. Kyurugi itu artinya kayak emang fightnya gitu. Nah ada juga yang emang suka jurus-jurus nih suka buat video dia suka freestyle atau apa jadi suka jurus-jurus namanya pomse itu bahasa Korea di taekwondonya itu tuh lebih ke seni jadi dari kecil tuh udah nampak Bang apa kedepannya ini mau jadi apa gitu sebenarnya bisa dua-duanya juga sekaligus bisa
Ya begitu. Oh iya, mungkin kalau event kan dia ikut sendiri juga, ikut bisa juga tuh. fake juga gitu. Karena pasti beda ini kan, beda waktu ya. Cuman dari beberapa yang kutangkap, kuperhatiin selama aku taekwondo, kalau yang ikut kirugi yang fight belum tentu bisa ini seni. Why? Karena itu emang latihannya kayak tendangannya harus kaki ke atas. Walaupun dia kirugi latihan tendangnya ke atas, cuman lebih beda gitu bang, lebih kelasnya lebih tinggi fake berarti jelas ya. Enggak, sama aja sebenarnya bang. Kelasnya sama, kayak sekelas Asian Games tuh tetap diadakan event Ya, ada dua. tetap emas sama emas memang sih dapatnya gitu. Tapi kan maksudnya tingkatannya gitu. Sama setara ya. Cuman ya gitu, yang ikut ini fight belum tentu bisa pomse ini seni, tapi yang ikut seni udah pasti bisa fight. Iya, gitu. karena di seni kan juga dia ini kan, maksudnya tetap bertarung kan waktu di dalam seni kan. Oke. Itu dia poinnya. Jadi untungnya ngambil seni ya. Ya, cuman nggak boleh. gampang gitu bang. Lumayan sulit. Kalau fight itu lebih kayak naluri nggak sih? Fight lebih ke naluri sebenarnya. Itu enggak juga ya? Enggak juga sih bang. Maksudnya insting atau gimana ya nyebutnya? Kadang kan ada orang yang memang kayak kalau seni itu kan memang dilatih kan, memang udah konsep kan. Emang udah tahu arahnya. Habis ini kesini, habis kalau itu ya sih naluri benar. Jadi kayak ini dia mau nendang ini, aku ke samping gitu bang. Iya naluri benar. Sip. Dan aku mau nanya, selama ini udah belajar taekwondo dari umur berapa dulu? Aku nanya itu dulu, dari umur berapa dulu nih? Oke, jadi ikut taekwondo tuh dari umur 5 tahun. 5 tahun dari bocil? Dari bocil, tahun 2008. 2008? Ya, itu baru pertama pakai seragam memang sabuk putihnya tuh. Oke, dan itu langsung hitam? Enggak. Kalau kayak gitu semua orang pada mau ikut lah. Oh iya itu juga, iya. Ada proses-prosesnya gitu. Jadi tahun 2008 tuh sabuk putih. Oke, karena memang orang tua taekwondo kan dari bocil kan. Ya, mungkin aku mikirnya kalau itu memang dari hati nggak atau gimana? Terpaksa. Gimana ya bang? Waktu bocil ini belum paham. Jadi kayak kita ini ngikutin aja. Jadi pas udah lumayan masuk fase remaja gitu kan kayak baru dapat gitu tujuannya ini kemana. Kalau mungkin waktu bocil tuh dipikirkan udah matang misalnya, mungkin nggak mau taekwondo. Tapi nggak tahu ya. Kenapa? Ya gimana ya? Ya pokoknya dari situ tadi lah bang balik tadi. Karena orang tua aja ini ya pertamanya. Tapi karena semenjak orang tua jadi mencintai gitu. Bukan dari emang niat dari awal bukan. Dari orang tua awalnya. Oke. Dari orang tua memang gini. Penting nggak? Iya oke kan udah sekarang nih dirasain nih. Apa yang dirasain itu sekarang kira-kira berarti penting nggak sih? Setelah udah ini macam bagian berguna kali nggak sih? Oh berguna, sangat berguna. Kenapa? Karena ya relasi udah pasti banyak tuh bang. Kayak kita terbang-terbang ke atlet juga teman. Bawa atlet atau kemana-mana kayak dapat teman baru nih dari sini. Ada latihan-latihan juga gabungan tryout gitu kan. Terus juga nih aku kemarin alhamdulillah nih aku dapat beasiswa di kampus dari taekwondo juga. Jadi emang sangat berpengaruh bang. Sangat berpengaruh. Ya kalau lah. Nih kalau misalnya aku tanya gitu, udah sampai mana aja gitu kan? Itu sama kayak podcast biasa kan. Udah sampai mana aja gitu. Masa nanya kayak gitu kan? Agak beda lah gitu. Iya. Agak beda. Paling jauh kemana? Aku udah feeling tadi, pasti itu juga. Enggak. Nanya itu juga. Oke lah. Coba paling jauh kemana? Paling jauh tuh ya nggak sampai keluar pulau Jawa, Kalimantan, nggak. Di dalam Sumatera. Di dalam Sumatera ya, oke. Itu ke Aceh, Medan, Kepri, itu. Oke. Sumbar satu. Oke. Jadi tadi itu masih intermezzo. Karena aku yakin banyak yang ingin penasaran. Ini taekwondo nih udah ngajar siapa aja atau gimana nih? Boleh lah ya kan, bagi-bagi dikit. Karena itu sebenarnya yang penasaran para penonton, aku yakin sahabat khususnya. Untuk ngelatih nih? Enggak, maksudnya tuh ini kan taekwondo nih. Iya. Udah umur berapa nih sekarang nih? Kan? Ya sekarang. Pasti pernah dong kelahi di luar apa segala macam. Untuk kelahi di luar itu kayak lebih gimana ya bang? Ya kan soal laki-laki ya, dong, gini-gini. Ya walaupun kita tahu. Jangan berharap kelahi
apa ya, klien kita tuh kayak UFC yang gitu-gitu kali, atau yang apa, enggak lah, paling-paling kayak apa, kalau kita main klien di luar tuh kan sebenarnya menangnya itu adalah bisa curi-curi kesempatan nonjok kan. Iya, Itulah bahasanya. betul, Iya kan? betul. Bisa curi-curi kesempatan nonjok. Ini misalnya ya kayak kita berkasam sama dia nih, Iya. dia pas berantem nih, wah udah. Ini macam kan Ibaratnya- curi-curi kesempatan gitu. Iya, ini kayak street fight lah. Jadi bukan di arena ya bang. Iya. Bukan di arena, di luar dari arena. Nah, Udah berapa orang atau mukul siapa kira-kira? Tuh boleh deh cerita kalau ada cerita. kalau berapa orang itu Banyak. sebenarnya aku lebih jaga diri bang, bukan ikut. Iya, kita Habis pasti ini jaga diri. Nah. Nanti declare kan gak aman. Jadi waktu itu sekitar 2 orang aja, 2 orang. 2 orang. Ya ini aku di Perawang. Waktu itu rumah aku belum pindah, maksudnya belum kuliah, belum kesini. Waktu masih SMP. SMP bang, SMP. Itu melayang kaki ke muka dia atau gimana? Ya kira-kira melayang lah. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu aku pulang dulu kan bimbel nih namanya untuk ngelanjut mau Boleh nih TK. ceritanya gimana ceritanya ya? Terus. Ya, jadi waktu itu malam. Jadi aku pergi bimbel, jaraknya nggak kepala jauh, jadi aku jalan kaki. Ya. Nggak diantar, nggak bawa motor kan belum boleh SMP kalau yang Oh, mungkin iya. anak sekarang mungkin udah pada banyak gitu. Kami dulu belum boleh gitu kan. Jadi emang jalan kaki dan sekitar jarak nggak sampai 1 kilo, berapa meter tuh ya? 200 meter lah, sampai 100 meteran lah gitu. Oke. Tapi rasaku kayak sanggup lah nih jalan gitu. Di jalan kebetulan waktu itu sebenarnya itu nggak jadwal bimbel aku, cuman aku dulu kayak gila-gila games, jadi kayak nyari wifi tujuan gua. Oke, jadi tujuan tujuan ke bimbel. Ya awalnya udah salah. Nyuri wifi. Oke, boleh. Karena bimbel boleh datang aja untuk program ngerjain tugas gitu ya. Benar. Dan izin sama orang tua pasti. Oh iya pergi aja nggak apa-apa. Malah semangat gitu kan. Oh. Orang tua. Rajin sekali. Rajin sekali nih ke bimbel gitu kan. Jadi ya pergilah aku bang. Jalan tuh bang. Jalan. Trotoar nih. Ya sampailah aku tempat bimbel nih. Oke. Ya download game. Solo data kan dulu beli paket mungkin. Ya aku payah lah dulu bang beli paket gitu kan. Jadi ya wifi lah. Ya. Jadi udah siap download. Download lagu juga di Ya. Forcer 8. Ya. Aduh. Ketahuan anak 90. Lanjut. Terus aku pulang jalan. Nah di sini deh nih. Pas balik trotoar tadi lagi. Dulu di Perawang tuh belum dibilang aman lah bang. Masih banyak begal. Kayak malak. Kayak gitu-gitu. Oh, jadi ada yang malak. Nah, jadi malak tuh emang udah kayak tradisi gimana bilangnya? Malak tradisi gimana nih sekarang nih? Gini Bang, udah hal biasa. Jadi kayak gimana aja nampak, sedikit sebentar ini ada malak di sana malak. Jadi kayak udah banyak kali kasus tuh. Emang rawan. Tapi aku kayak berani-berani aja gitu. Kayak pede lah, ada pegangan berani aja lah gitu. Berani aja. Oke. Ya. Jadi emang pas jalan trotoar tuh aku kan bawa tas, megang tas, gini dong jalan-jalan. Anak sekolah dong, anak Ya, sekolah. paling nyanyi sendiri lah, kalau kita jalan pulang ya kan. Pas di situ, pas trotoar tuh, aku udah pirasat nggak enak nih. Oke. Nengok dia udah gondrong. Ada yang lirik. Iya ada yang lirik, rambut gondrong kayak Genderuwo. genderuwo. Bukan. Mungkin aku ngomong dalam hati gitu bang, genderuwo. Oh, besar badannya berarti. Iya, besar badannya. Jadi tapi nggak tinggi-tinggi aman gitu. Oke. Jadi datang. Oh, kira-kira jangkau lah, kepalanya jangkau lah ya. Jangkau lah kira-kira nih, ya. sampai lah nih gitu kan. Iya. Jadi emang pertamanya tuh dia datang sendiri. Pertamanya aku nampak dia udah bergerombolan. Oke. Dia tuh kayak cuman duduk-duduk nongkrong di atas motor, emang kayak di trotoar gitu tahu. Tuh bayang gak sih emang ya? Ya anak-anak inilah pemuda setempat lah ya, PS ya. Nah, jadi dia datangin. Awalnya gimmick minta air minum. Oke. Ada air minum bang, gitu. Iya. Bang, ada air minum bang. Tak minum haus sekali nih bang. Haus sekali dah. Sedikit dah. Ya gimmick gitu. Kebetulan aku gimana ya bang? Dulu kan katanya, bukan dulu sih, sekarang juga katanya cupu bawa air minum gitu kan, bawa tupperware yang cowok. Tapi aku tetap bawa gitu. Emang butuh air terus aku nggak tahu kenapa emang minum air banyak aku. Jadi bawa air, aku kasih lah. Nih bang, emang diminumnya awalnya diminum. Habis itu langsung lari. Ada 5.000 dek.
Nah gitu. Ada keluar Ada kulkasnya. 5.000. Ada 5.000 deh. Ada 5, enggak 1.000 lah deh gitu kan. Oke. Untuk beli minum lagi gitu. Dicuekin. Pertama aku cuekin. Aku emang sebenarnya untuk beli paketnya apa ya nih bang? The wifi ini kan tidak. Tidak dulu bang. Nggak jawab gitu loh. Enggak. Diamnya pertama ya bang. apa? Cuekin aja. Jalan aja aku terus. Pura-pura takut. Nah. Ya. Bukan pura-pura emang takut bang. Aduh. Memang Ada juga takutnya. Ada takut. Pasti lah bang. Oke. Kalau di jalan nih gimana ya? Ya, orang yang nggak kenal tuh ya. Aku entah dapat dari mana, cuman menurutku itu betul. Mau sejago apapun, mau tarungnya dah jam terbangnya kemanapun, mau sabuk apapun, hindarilah tarung jalanan. Oke. Tuh, karena di jalan tuh nggak tahu kita dia entah bawa apa, bawa pisau, walaupun kita punya bela diri. Nah, Iya walaupun iya. kita- Iya. Tetap kalah juga ya kalau dia bawa belati, bawa pistol apalagi kan. Bener. Ya, gitu. Setidaknya sebenarnya bela diri itu kan maksudnya tuh dia misalnya kita di satu kayak tak gitu kan. Ya. Kita bisa lepas gitu Bisa. kan. Habis itu lari. Sebenarnya tujuan dari tujuan bela itu. diri itu gitu kan. Bukan sampai habis dia Bukan mati, sampai habis blur. gitu kan. Ya. Jadi pas dia mintain di apa sih bahasanya, geledah, digerebek, geledah nih, nggak ada. Aku bilang pertama cuekin, habis itu aku bilang nggak ada bang. Dia tetap ngotot sampai ditahan ini kerahku nih. Kalau dapat, ku ambil semuanya atau 5.000 aja, kan. Waktu itu aku belum berdompet sih bang, di kantong semua tuh full. Itu berapa sekitar 20 ribuan lah jajan-jajan ada anak berarti. SMP, Ya. 15.000 gitu kan. Jadi pas itu tuh aku udah cemas juga bang. Itu payah lo nyari duit segitu, bukan cari sih. Dapat segitu lagi, ya. Itu susah loh gitu. Jadi Itu udah jajan-jajan seminggu lah. nah ya. Udah habis nipu-nipuan di warnet lah. Oke lanjut. Nah jadi pas digeledah, aku pasrah aja nih bang, pasrah. Oke. Ngelawan, sob, ini kan. Kenapa nih bang sampai geledahan? Tuh, kau nggak mau ngasih gitu kan? Oh. Nah, kalau nggak 5.000 aja, aku pergi nih gitu kan. Aku emang ngotot, emang niat keras nggak mau bang, ngerasa rugi besar kali 5.000 tuh untuk ngasih ke dia. Bukan karena masa kita bisa kira-kira untuk apa dia, bukan? Bukan. Oke. Bukan ada kayak, bisa taruh nih, taruh. Bukan. Ya. Karena kan memang terkadang ya kalau kata orang nih kalau kita punya mungkin basic bela diri tapi itu yang di bawah lah pasti jangan kayak kita baru belajar sedikit tuh kita udah merasa paling jago lah kan. Nah. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Iya. Bukan tapi ini bukan kan? Bukan. Nah, terus Lanjut pas dia menggeledah, aku sempat nangis kayak, kenapa nih bang geledah? Ya 5.000 dikasih dulu, baru aku pergi. Tetap ngotot, aku nggak mau. Habis itu emang dia melayangin tangannya nih bang, emang bukan nonjok sih, dia lebih kayak mukul atau gimana? mukul gini. Bukan, aku ngeliatnya tuh, itu kan gelap juga tuh bang, malam tuh kejadian. Bukan nonjok, kayak lebih gini. Terus aku tangkis, Nolak lah ya. gitu. Emang refleks, dapat nih refleksnya. Terus dia kayak merasa ditantang. Nah, itulah naluri tadi ya. Nah, Efek tuh ya. Efek, Itulah efek, naluri tadi ya. Oke, Ya. sip. Jadi dia merasa ketantang. Datang dipanggilnya kode temannya aku nggak ingat kode, lupa. Jadi datanglah temannya satu lagi, berdua dia jadinya kan. Oke. Teman yang lain pada liatin gitu. Kayaknya dia sendiri nggak bisa. Mungkin Kayak dia tuh challenge gini, sih bisa jadi. Mungkin dia gini, coba ambil duitnya gitu. Kalau enggak, aku lagi yang maju gitu. Kalau Niom masuk ke geng kami, mempalak lupa jatuh. Udah. Sedih lah. Oh alah. Aman ya. Nah, Iya. Oke. Break skill. Udah langsung cepat kali. Mantap kopsus ini. Mantap. Keren tak tercolok. Aku tadi udah ngelirik bang. Aku nyari coknya kan. Oh itu. Kok nggak tercas gitu? Aku lihat lampu di belakang. Hidupnya. Lanjut. Oke, Bodoh juga ini. Lanjut. Jadi pas yang datang temennya nih, yang satunya lagi juga ikut ngeledahin. Kenapa? Dia gitu. Oke. Dia mungkin orang Batak sih ya. Logatnya gitu. Gak ada duitnya. Nggak ada jenis Ya, kau. gak ada duit dia. Melawan dia gitu. Coba dulu kau mintai gitu lah. Ya gitulah bahasa-bahasanya gitulah ya. Di Perawang tuh banyak orang. Ya itu. Oke. Jadi, emang dia ikut geledah lagi, tetap aku nggak ngotot nggak bang. Refleks emang mau. Jadi kayak dia emang udah satu megangin aku. Oh udah mulai terkunci lah ya. Udah giniin satu. Oke. Di satu geledah. Terus dapatlah dia 5.000 aku kan.
Dapat di 5.000. Tak salah aku di kantongku tuh 25.000 lah gitu. 20 gua masih ada selamat. Jadi 5.000 tuh dapat, dia mau lagi gitu. Oh, pajak aku banyak piti kau aja. Iya. Jadi itulah kayak, kan. ada lagi duitmu kan? Ada tuh lagi. Kalau ada kayak mana? Kalau dapat untukku semua gitu. Jadi aku udah pasrah kayak posisinya mungkin aku emang lebih kecil dari dia. Dia emang nampak dewasa, entah mukanya yang udah dewasa, boros gitu, nggak tahu lah gue. Bisa jadi boros. Bisa jadi boros. Jadi pas yang datang yang barusan datang nih, kan yang satu megangin nih. Oke. Jadi yang satu nih mau ngambil lagi, geledah lagi, baru aku lawan lagi bang. Memang aku memberontak gitu, memberontak. Jadi dia emang mau mukul kayak, emang waktu itu emang tertonjok sih aku, emang kena. Ketonjok. Yang kena yang kawan yang baru datang nih emang nonjok, emang. Kalau yang pertama tadi kan dia gini, kayaknya emang nonjok, emang kena. Nolak lah ya kan. Yang pertama yang kalau kedua nonjok. Terus aku kena lah mental gue nih kan, down. Mau nonjok nih gitu. Kalau melawan aku makin parah nih. Jadi tanpa pikir panjang, aku lihat kiri sekitar nih bang, kayak tarung jalan kan bebas, mau main senjata boleh, nggak ada aturan ya. Jadi nengok sekitar, aduh kayu nggak ada, batu nggak ada, di trotoar di rumput kebayang gak sih bang ya? Nggak ada, mau minta tolong orang pada ngebut, nggak ada. Jadi emang refleks, ku dorong, emang aku naikin kakiku kayak untuk nggak kena bang, cuman kayak untuk ngambil ancang-ancang lari kan ya. Dia pasti menghindar gitu kan. Pas aku ngangkat kaki itu emang nggak tinggi-tinggi lah, pokoknya untuk gertak gitu. Langsung pas kan lepas nih, aku udah memberontak, jadi menaik kaki. Pas itulah aku kabur, lari gue kencang. Dia ikut ngejar. Sembunyilah aku di sekitar rumah-rumah perumahan di situ bang. Itu dah sekitar rumahku, udah nyampe lingkungan perumahanku. Dapat nggak? Tapi aku ngintip dia dia minum juga. Nah, takkan kuat juga tuh lari lama-lama. Lari pas dia ketinggalan larinya. Ya pas aku sembunyi itu dah nyari aku udah takut lah gitu bang. Iya. Gak berani, aku emang gak berani ngelawan banyak gitu, gak berani banyak ngomong, emang usahakan kabur gitu. Iya, karena memang tujuan dari bela diri itu ya itu tadi kan, maksudnya itu untuk bisa lepas dalam posisi-posisi kayak gitu kan. Iya benar. Ya kalau tadi dilihat tuh kalau misalnya kita nggak punya basic atau insting kita nggak dilatih ya untuk gini tuh susah juga gitu. Iya. Refleks itu dan mental juga. Bahasanya selangkah lebih maju daripada yang nggak ikut bela diri gitu. Oke, ya. Gimana sih bahasa? Refleksnya, apanya, mentalnya gitu. Iya, apa ya? Terlatih lah. Nah, ya itu. Walaupun nggak profesional kali, ada lah gitu. Karena untuk profesional juga kalau digituin juga biasanya dia pasti gitu. Untuk keluar itu tuh singanya itu juga enggak juga karena apa itu memang untuk pertarungan aja nggak sih? Memang untuk turnamen. Sebenarnya yang bela diri ini yang aku tangkap nih. Lebih ke prestasi gitu, prestasi. Oke, olahraga sport. Olahraga, prestasi, dua tuh. Lebih ke situ bang, bukan kan bahasa orang ikut namanya bela diri, bela diri untuk jaga diri gitu kan. Yang aku dapat, yang aku tangkap situ sih, untuk prestasi aja sama. Jarang sih aku dapat cerita atau teman-teman aku yang jago-jago bela diri, banyak yang lebih jago dari gue. Kayak jarang sih dapat berani. Oke. Enggak, emang real. Jadi jarang ketemu yang dia sampai, aku 1 lawan 2, habis 2 tuh. Enggak ada, emang kabur, emang usahakan kabur. Itu intinya, kata kuncinya mau sejago apapun hindarilah tarung jalanan. Iya, itu setuju. Aku setuju juga. Itu kalau tarungan jalanan. Tawuran? Pernah? Enggak ya. Justru ikut itu tuh aku untuk menghindari tawuran. Kenapa tuh? Ya lebih profesional aja bang. Ada wasit, jadi kayak ya lebih gimana ya? Untuk penilaian orang-orang tua sekarang kayak, bagus nih anak nih, nggak tawuran, dia ikut bela diri, ikut turnamen daripada tawuran nggak jelas, ribut-ribut di luar ini nggak ada untungnya malah rugi gitu. Atau kalau boxing artis-artis tuh? Itu boxing itu tadi. Yang adu kan jelas kan, maksudnya itu kan tarung resmi kan. Sebenarnya itu yang bagus, itu yang profesional itu bang. Tapi ini abang juga punya podcast kan, juga ada pernah live di Noise kan. Kalau live itu kan kadang-kadang penontonnya random juga. Nah, pada dapat tuh anak SMA dari Jakarta gitu. Dia memang punya basic bela diri juga gitu. Nah, jadi kayak ada beberapa sekolah jadi dia bilang kalau sekarang tuh tawuran udah nggak ada lagi bang. Cuman kita buka partai. Jadi orang tuh kayak ini misalnya sekolah A, sekolah B. Tuh nanti ada 3 dari sekolah nih yang jawara ini 3 dari jawara itu di jalanan atau ada arenanya? Ada itu tuh iya, orang tuh kayak memang udah bentuk arena jalanan. Jadi kalau misalnya ada warga yang lihat
Apa ini apa ya dia kayak bisa jelasin memang latihan apa macam gitu. Oh, jadi bukan walaupun Kata tempatnya dia nggak- ya. Nah, itu biasa kalau nggak selesai di situ baru tawuran. Oh, gitu. Yang kukira jawarannya ini kayak tag team gitu bang, bikin ring. Iya, kadang-kadang kayak bertiga atau berdua gitu. Jadi kayak kalau katanya tuh kalau dengar dari cerita dia tuh kayak dia main nunjuk-nunjuk aja nih misalnya empat. Ah iya. Ya tinggi ya kira-kira sama. Sama ya. Badannya sama gitu. Tuh, aduh gitu. Kadang-kadang gitu. Oh, gitu. Atau ya memang kayak yang siap-siap aja lah, yang bagak-bagaknya lah gitu kan. Ini ya tadi gitu. 3 lawan 3 nih, 3 lawan 3, 3 lawan 3. Kalau kita anak Pekanbaru nyebutnya open fight lah. Iya. Anak sebentar kalau ini bener gitu ya. Tapi Ya, itu gitu kan. kayaknya itu lebih ke street fight juga bang. Iya, Tarung street jalanan. fight kan. Iya. Tarung jalanan. Tetap tarung jalanan kan. Tetap tarung jalanan tuh. Membahayakan juga. Iya pastilah, karena nggak ada ini ya keselamatannya standarnya gitu Ya, kan. kalau Gitu. bela diri turnamen kan pasti banyak lah pelengkapan. Kalau Gapsil, itu jelas tangan. wasitnya apa kan dari mereka juga. Iya itu makanya. Maksudnya dari mereka juga. Iya. Kalau kata orang tuh kan itu gimana cara berarti ya kalau udah ada yang terkapar apa tuh kayak udah ampun bang itu nyerah kata dia abis gitu kayak memang berarti dia kalah udah. Tapi gini bang, biasanya gugur satu berarti 3 lawan 2 gitu. oh iya. Tapi biasanya gini, kalau yang kayak gitu tuh, kalau udah jatuh tuh udah dianggap kalah. Kalau menurutku. Ya bisa jadi Tapi lah kalau mungkin dengan cerita dia. street fight memang tiba-tiba ada yang nantang itu udah jatuh tuh tetap dihajar sampai apa? Sampai emang habis gitu. Sampai pingsan mau mati. Nah orang tuh kadang-kadang memang ada yang mainnya kalau udah chaos sekali biasanya memang gitu. Dia bilang kayak gitu memang ada yang memang sampai apa kali kalau kayak dipisah ujung-ujungnya tawuran gitu kan. Iya. Kalau udah main kayak gitu kan di ujung-ujung dia kan tetap rame. Berarti itu emang nggak real selesai tarung 3 lawan 3. Enggak Pasti gitu. Dia ada- memang kayak tumbang atau gimana ya sistem gimana sistem kalahnya lah gitu. Kalau misalnya curang lah kan pasti gerak lah pasukan ini gitu. Iya. Akhirnya jadi Tawuran jadinya gitu. iya. Jadi makanya tuh ujung-ujungnya itu dulu. Tapi biasanya kalau misalnya kayak curang ujung-ujungnya tawuran kan ribut media nih segala macam. Iya. Nah sekolah tuh habis diceng-cengin sama yang lain kata dia. Jadi kalau sampai ke tawuran kalau yang kayak beda sama yang udah mengakar nih memang udah rivalitas sampai maut ini cerita dia memang sekolah ini dengan sekolah ini memang udah rivalitas maut nih. Jadi kalau tawuran orang tuh open fight-nya wajar. Oh iya. Gitu sih apa cerita-ceritanya tapi itu intermezzo aja lah. Ya oke. Itu kan tadi taekwondo. Nah kalau sekarang udah jadi coach lah ya. Iya. Berapa lama dapat hitam? Dapat hitam Kira-kira. tuh kan tingkatan sabuk taekwondo nih lumayan banyak. Warnanya sama sih kayak karate. Cuman kami ada strip gitu. Tuh dia kalau buta warna tetap dapat warna aja. Ya nggak gitu juga. Oh, nggak Bang. gitu ya. Iya. Oke, yang pertama tingkatan dasar. Putih udah Putih. pasti itu pemula ya. Oke. Habis itu kuning strip hijau. Kuning strip hijau. Jadi stripnya tuh di pinggir. Oh, di ujung. Ada pita. Oh iya, batasan nampak yang ini apalah nih. Nah, atau bisa jadi kayak dibelah dua. Kuning satu atasnya hijau bawahnya. Oke. Jadi udah siap kuning strip hijau, baru hijau. Baru hijau. Ya baru ibaratnya Peralihan. dia ini mau ngambil hijau tapi belum matang gitu. Nah, Ngerti itu kenapa kok digituin? Ada kuning strip hijau kayak Karena- apa sih? nggak? Kayak ganti warna tuh dia belum boleh total gitu. Jadi kayak harus gimana ya? Rasain dulu lah hampir ke hijau tuh gimana gitu. Nanti udah total baru hijau full gitu. Nggak ada stripnya. Oke, berarti hijau tuh kelasnya lumayan tinggi deh berarti. Lumayan di sekitar di pertengahan dia tuh. Oh, dia menengahnya ya. Nggak di tengah tuh. Nggak Ibaratnya tinggi kali, itu- bukan pemula kali gitu. Ibaratnya itu dia naik SMP lah ya. Nah, SMP benar. Dan habis itu hijau strip biru. Hijau strip biru. Ini mau naik SMA. Nah, ya gitu lah. Biru habis itu. Oke, biru. Ya sampai kayak tadi kan, strip dulu, baru total warna full biru. Oke. Baru biru strip merah. Oh, Merah. merah. Ya, gak coklat kalau karate coklat ya kan. Kan orang Oh iya, kalau karate coklat. ya, kalau karate kan gini, putih langsung kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Dia nggak pakai strip. Udah, kalau ini pakai strip. Jadi udah merah, merah ini ada 2 stripnya. Jadi artinya tuh ya ngambil hitam tuh nggak gampang lah gitu. Oh, ini mungkin awalnya 1 nih. Nah. Mudah kali mah. Ya, gampang kali, 2 lah gitu. Iya. Jadi ditambahin stripnya. Ini candanya nanti kan marah pula aku sama asosiasi taekwondo. Ini candanya mas.
Ya lanjut. Jadi strip 1, habis itu strip 2. 2 strip. Ya kan? Udah siap tuh baru hitam. Dan hitam pun bukan mentok. Banyak nih yang nggak tahu. Udah hitam dah, senior kali. Oh, hitam ada lagi. Ada tingkatannya lagi. Oh, ini kalau ibaratkan Mobile Legend tuh Matic tuh ada Matic Glory bintang 3. Bintang gitu. Namanya Dan. Dan Pom namanya, Dan Pom. Bahasa Korea nih, Dan Pom. Dan Pom. Namanya Dan Pom. Dan Pom 1 gitu. Dan 1 lah, Dan 1. Dan 1. Dan 3 sampai Dan 9. Dan itu pun ada nama penyebutannya, nama manggil guru tuh enggak kan yang banyak tahu nih Sabum ya kan untuk taekwondo itu untuk aku jelasin aja nih ya untuk Dan 1 sampai Dan 3 Sabum manggilnya. Sabom. Nah, untuk Dan 4 dan 5 itu 6, 4 dan 6, 4 sama. Tunggu aku agak 3 kan? 4 sampai 5. 4 sampai 5 itu master Sabum Nim. Sabon Nim. Ya, Sabum Nim. Ada Nimnya di belakang. Oh, ada Nim. Ya, Sabum Nim gitu. Oh, jadi manggil singkatnya Sanim. Ini bukan Nim Nim kuliah. PNS ya. PNS Oke, bukan. lanjut. Nanti serius sekali Nim itu dikira. Jadi Sabum, Sanim, Sanim, itu, Sabum, Sanim. Ya, habis itu dan 6 dan 6 7 itu master. Manggilnya master. Udah beda lagi tuh tingkatnya. Master berarti master gitu. Ya, master, panggilnya master gitu. Senin enggak ada Senin. Enggak, Senin beda. Di mana tuh? Naruto. Hero Senin ya juga ya. Jadi kalau Jenin kan yang pasti pakai rompi. Oh, bukan Senin benar enggak sih? Jonin. Iya. Senin itu Jiraya. Iya. Jiraya Sunade bukan Senin. Oh iya, Senin legendaris. Senin Selasa Rabu. Enggak, aduh. Serius sekali. Kesapa lah. Ya lanjut. Lanjut, habis itu yang 8 dan 9 itu Grandmaster. Oh, Grandmaster. Itu yang paling tinggi. Ya. Dan rata-rata Grandmaster tuh udah pasti sedikit pelatihnya gitu. Maksudnya seniornya yang Grandmaster tuh. Karena udah ada yang duluan gitu, udah ada yang tua, udah yang pakai kursi roda, jarang yang tampil di lapangan. Paling kayak ini pakai kursi roda mungkin nih didorong, kayak ngasih amanat apa gitu. Tapi salah satu Grandmaster yang aku ketahui itu idola aku tuh. Nah tuh. Putin presiden Rusia. Nah, itu. Kan dia taekwondo. Masa enggak tahu kan? Tahu, tapi dia belum Grandmaster. Masih belum ya? Belum. Itu mungkin dia kayaknya master ya atau Sanim dan 4 dan 5 gitu. Sama kayak orang tua aku dan 4. Tapi kayaknya dia ada gelar kehormatan gitu kan sih. Kan dia termasuk presiden kan? Iya, pasti. Kalah. Aduh, aku nyebut idola lagi tadi. Orang tua aku dan 4. Oke, itu pun dia nggak males ujian katanya. Kalau dia ikutin terus sesuai umurnya, sesuai targetnya, mungkin dah udah master sekarang. Oke. Cuman karena dia malas katanya, malas push rank gitu. Klasik aja, klasik. Brawl aja, lurus aja. Cuman untuk main-main dapat itu aja. Nah, ya itu jadi ya sampai dan 4 aja dia sekarang Sanim. Kalau cuman dia di mana? Apa? Andi Senin. Di mana? Genin. Masih pakai ini kacamata. Tapi ya pemula, sabuk hitamnya masih dan 1. Oke. Masih dan 1. Aku ngambil dan 1 itu, aku sabuk aku merah strip 2 tuh kelas 3 SD. Merah strip 2 kelas 3 SD. Nah hitam 2022 kemarin. Lama juga ya? Dari 2013 ke 2022. Oke. Itu bukan jarak harus ngambil dan 1 gitu. Karena akunya yang lama ngambil. Karena emang aku waktu itu gimana ya? Jenuh. Ada sih rasa jenuh. Pasti. Karena atlet tuh ya mereka yang sukses itu adalah mereka yang bisa ngalahin diri dia sendiri dalam itu. Bener, mantap, cakep. Mantap nih. Nanti diambil liquid. Lanjut. Jadi itu nggak pasti dia totalitas dari awal sampai dia Grandmaster. Nggak mungkin nggak ada rasa jenuh. Pasti ada. Jadi jenuh itu tuh aku nyoba musik apa yang lain sampai aku 2019 tuh mulai latihan lagi. Pasti kena Covid. Belum kok. Oh, belum. Hampir itu 2019 akhir tuh. Oke. Gitu kan. Jadi Covid. Itu juga penghalang aku buat naik hitam dan. Oh, malah penghalang. Okay. Aku udah niat nih, Bang. Jadi
kejarlah sabu hitam lagi. Memang itu ya, susah ya ngalahin itu ya. Oh. Ada aja yang ganggu, ada aja yang ngalang. Sama podcast dia ada aja yang ganggu. Kadang udah janji kemarinnya ada aja masalah. Aduh kacau. Udah diundur-undur jari. Iya, ada diundur-undur tuh terus. Aduh ketahuan ada berita kan ya. Oke, lanjut. Jadi lanjut 2019 itu COVID. Gak jadi aku ikut Ujiannya. Jadi kayak gak apa-apa lah, hitung-hitung latihan lagi lah gitu kan. Sampai di 2022 Oktober kemarin baru ikut ujian. Kemarin ujiannya di Hotel Area Duta. Oke. Di aulanya tuh ujian. Oh, dia memang untuk ujian itu bukan ini kita punya padepokan. Bukan padepokan kita yang ngasih ya, atau memang untuk taekwondo tuh untuk yang ngasih itu tuh dia beda-beda lagi atau gimana? Itu tuh dibilang resmi sih kan. Resminya. Emang dari Riau gitu. Oke. Jadi namanya tuh PBTI. Persatuan Bela Diri Taekwondo Indonesia. Jadi yang TI Riau, TI Sumbar, Medan itu masing-masing punya hak untuk ujian dan gitu per berapa tahun gitu kan. Jadi aku kemarin tuh dapatnya emang di 2022 kemarin ini kan. Ya emang resmi dari TI Riau-nya, Taekwondo Indonesia Riau-nya. Emang resmi ada Dan itu ada waktu-waktunya ada tertentu kan, sama kayak semesternya gitu. Nah, iya. Kalau ngambil sabuk nih, aku jelasin nih. Untuk ngambil sabuk warna itu per 3 bulan kan, 4 bulan lah. Per 3 bulan. Iya, kayak udah kayak wisuda di Undri ya. Kayak putih ke kuning ke strip ke hijau itu 4 bulan. Tapi kalau dan 1, hitam dan 1 ke dan 2 setahun. 2 ke 3 2 tahun. Sesuai umur sabuk dia. Oke. 3 ke 4 3 tahun. Makanya yang dan 7 8 tuh 9 dah tua-tua karena lama ngambilnya. Oke. Umur dah 50 60 Udah tahun ke sepuh atas. lah ya. Udah sepuh. Itu memang apa yang mereka cari lagi itu? Itu lebih ke penghormatan Gengsi. kayak mana ya? Apa ya? Aku udah bertahun-tahun mendedikasikan aku di taekwondo nih. Oke lah gitu Sebenarnya lah ya. mungkin tujuannya banyak kayak Iya. ciptain Itu kan- menghadirkan generasi baru untuk bakal untuk jadi grandmaster bikin, berikutnya. Ya bikin challenge mungkin untuk murid-muridnya juga gitu ya. Iya mungkin gitu. Ya kalau tujuannya itu ya masing-masing lah. Dan goblok juga lah. Dan itu- tapi ya apa ya maksudnya tuh kita juga pikir itu kalau yang udah tua tuh kira-kira masih kuat gitu. Enggak. Paling ya sebenarnya untuk bergerak lagi untuk nendang tuh mungkin enggak kuat lagi. Tapi karena dia mampu dan dia bisa itulah dihargai usaha dia. Itu Anjay, dia penghormatan tadi. Iya, betul, Makanya betul. penghormatan Keren, tadi. keren. Itulah itu untuk nyampe target dia emang udah grandmaster nih gitu. Itulah tujuan taekwondo dia mungkin. Iya betul. Dan ya menarik juga tetap taekwondo nih strukturnya ribetnya. Nah, kalau ada orang yang baru pemula ikut nih, sebenarnya kunci apa yang harus dia kuatkan agar dia mungkin bertahan lama atau gimana? Ya, dia aku anak baru mau ikut nih misalnya, oke lah umurnya masih SMA masih ini kan sebenarnya itu kan kalau masih banyak lah ya kalau SMA ya atau kuliah lah. Sebenarnya taekwondo Agak sedikit lambat gitu. nggak ada. Atau gimana? Itu salah tuh bang. Banyak yang bilang, lambat aku. Sebenarnya mau ikut bela diri itu nggak ada kata terlambat. Ya. Selagi dia mau bela diri, nggak ada kata terlambat. Apa kuncinya kira-kira agar dia bisa bertahan lama? Atau dia memantapkan hati dia untuk ikut? Sebenarnya emang dia harus banyak-banyak dapat motivasi juga sih dari pelatihnya. Atau dia kan searching nengok video atlet-atlet. Targetnya kayak jadi atlet. Dia pasti punya cita-cita nih. Dan taekwondo ini nggak sekedar gimana ya? Kalau kayak masuk angkatan atau PNS apa gitu bisa dari taekwondo. Jadi kayak itu sebenarnya tujuan dari situ juga. Oh iya, kalau atlet ada ya. Nah, jadi kayak aku besok mau jadi inilah dari jalur taekwondo nih gitu. Oh ya, aku jadi teringat. Ini teman sekolah aku, teman seangkatan lah, teman satu angkatan, aku IPS di IPA, aduh. Jadi dia ikut polisi. Dia cuma nemenin, dia cewek ya. Jadi dia itu awalnya mau masuk polisi, kayak memang kayak gimana ya? Jadi kayak ragu-ragu juga, karena dia memang dibilang kedua itu dia tahu lah dia. Orang ikut tes polisi itu kan banyak biaya perawatan di macam. Benar. Bukan masalah uang ini ya. Iya. Tapi
Mau pedes takut lagi gitu kan. Ya, terus? Ya inilah biaya perawatan ini segala macam kan juga ini kan banyak persiapan. Iya persiapannya Latihannya latihan juga mentalnya banyak. gitu. Nah jadi dia tuh intinya itu dia ikut karena temannya ngajak yolah akhirnya oke ikut di berdua. Nah pas dia lamarin di macam kan ya ada yang bagian itu jadi kayak kamu taekwondo ya gitu. Karena kan ada sertifikat. Iya, Ini iya. macam. Nah, iya. Wih, lumayan nih, bagus deh kata dia. Ininya. Coba dulu kamu di lapangan tuh. Dia di SPN lama ya. Sekarang Iya. udah jadi Mabes ya kan. Iya. Nah, coba dulu kamu ke lapangan tuh. Coba aja lah, pergi aja ke lapangan tuh. Kamu mau lihat deh, gitu deh. Iya. Pas dia lagi begituan, itu ada yang pokoknya ada yang kayak mungkin guru penguji yang udah lumayan paket. Itu siapa? Oh. Dan karena itu dia lolos gitu. Oh, karena itu loh. Iya, jadi dia tuh kayak terus oh iya ini macam kamu ada sertifikat, ada. Ini jadi dia lolosnya prestasi. Oh, Bukan karena orang dalam tapi prestasi. Karena dia ada sertifikat ini macam lengkap. Oh gitu. Coba aja ya kita. Ya walaupun ini mungkin kalau ya dia cuman ngelaporkan aja kadang berkas banyak-banyak siapa yang mau lihat kan? Ya sebenarnya itu sih bang, yang ikut ada prestasi ini kayak lebih depan dari yang iya. adalah pegangan walaupun belum tahu lulus nih, tapi kayak udah pasti lebih depan dari yang lain yang nggak ada apa-apa gitu kan, cuman berkas-berkas aja. Ya dari situ mungkin udah dilihat kayak ini langsung aja. Karena dia reguler gitu. Maksudnya dia ikutnya reguler. Karena sama lah. Kalau kalian masuk SMA, kan ada kayak jalur prestasi, jalur reguler. Dia nih ikutnya reguler. Seharusnya dia prestasi. Namanya repro tuh. Ya gitulah. Tahu. Nggak tahu juga lah sekarang sekolah sekarang. Tapi gitu. Jadi ya akhirnya dia lolos gitu ke polisian. Dan memang yang aku lihat masuk polisi tanpa biaya sama sekali. Dia. Iya. Memang aku nengok yang murni, aku percaya ya bang ya. Aku percaya yang lulus emang kayak nggak ada gitu. Emang prestasi sih. Kalau prestasi kan jelas, dia sertifikat, dia ini segala macam ada gitu dan oke lah kita nih last pertanyaan terakhir gitu. Kalau mau taekwondo kemana? Ya pertanyaan terakhir. Gimana bang? Kalau mau ikut taekwondo nih, saran dari An kemana? Ayo. Udah pasti ke saya lah. Aku lah. Kemana? Yang mau daftar boleh join. Sebut aja. Tempat latihan gue ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang sering aktif ya aku di Jalan Bina Karya, di Jalan Subrantas, Jalan Bina Karya. Oke, tahu kan? Tahu. Nggak tahu searching. Tak bisa searching, mati jalan lagi. Searching sekarang cepat. Terus satu lagi di Zala Futsal Paus, Jalan Paus. Zala Futsal, Jalan Paus. Ya. Paus mana nih? Di yang nangka Paus. Oh, berhenti nak? Berhenti nak? Apa berhenti? Kan di paus. Oke. Abis ini kita pause. Oke, dan berarti tutup terakhir kata-kata dari itu olahraga itu tuh memang sulit gitu kan dan nggak semuanya jadi. Benar kan? Olahraga itu sulit. Di lagi Asian Games ya. Olahraga itu sulit dan nggak semuanya bisa jadi atlet. Tapi percayalah kalau kita memang ikut olahraga ini kayak aku walaupun gini-gini kan ikut SSB lah dulu jauh juga lumayan. Ya, pasti, kan ya. punya basic deh. Dan itu sampai sekarang pasti berguna. Pasti. Sampai umur kita ini macam itu pasti berguna. Minimal Pasti berguna. Kenangan yang didapetin. Oke. Pasti sih kayaknya. Sip. Dan kita sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you next time. Bye. Nikmati saja pedasnya hanya di podcast ya. Udah hidup kan? podcast Pelan-pelan. podcast Hadir. Kopsu.